Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Insyaallah sahabat, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah barangkali hari Kamis ya, kita akan memulai puasa Ramadan. Sekali lagi saya secara pribadi dan juga keluarga mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sahabat sekalian. Agar puasa kita nanti bisa kita kesanakan dengan baik sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak sahabat semua, ayo baca-baca lagi aturan-aturan terkait dengan ibadah puasa. Sebutlah misalnya apa saja sunnah-sunnah puasa, apa saja yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, baca lagi. Ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ada yang dilanggar. Nah, sebutlah misalnya, ini contoh ya. Ini sesuatu yang sangat hati-hati kita. Terutama bagi pasangan-pasangan muda. Apalagi yang baru saja menikah. Bahwa salah satu hal yang sangat dilarang saat kita berpuasa adalah melakukan hubungan suami istri. Ini berat ini sahabat sekalian. Tidak sekedar membatalkan puasa. Tapi apabila hal ini yang kita lakukan di saat kita berpuasa, maka ada kafarat. Ada sanksi yang berat. Apa sanksinya? Ini berurutan. Pertama, memerdekakan budak. Kalau tak mampu memerdekakan budak, atau pada masa sekarang tidak ada lagi budak, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, ini kan tidak ringan sahabat sekalian, berat ini. Ya, oke lah misalnya saat ini budak tidak ada lagi. Nah, maka tentu pilihan kedua, kafaratnya harus kita lakukan adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tentu saja berat. Apalagi kalau misalnya kita sudah puasa 1 bulan 25 hari, sebutlah misalnya seperti itu. Lalu hari ke-25 itu puasa kita batal. Maka kita harus mengulang lagi puasa pada hari pertama. Ini kan berat. Pernah pada masa Rasulullah SAW kejadian ada orang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Tanpa saya sadari, kata orang ini, saya telah melakukan hubungan dengan istri saya saat saya puasa. Bagaimana itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, jika demikian kamu harus memerdekakan seorang budak. Saya tak sanggup memerdekakan seorang budak, kata orang ini. Karena memerdekakan budak pada masa itu biayanya tidak sedikit sahabat sekalian. Besar, ya bisa sampai 100 juta lah kalau uang sekarang. Kalau demikian kata Rasulullah SAW, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya tidak kuat saya Rasul, jangankan 2 bulan. Ini belum berapa hari saja sudah ini yang terjadi kata orang ini. Kalau demikian kamu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata orang ini, saya juga tidak punya ya Rasul, tidak punya uang saya beri makan fakir miskin 60 orang. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan makanan kepada orang ini ambil saya punya makanan, kamu berikanlah kepada orang-orang miskin yang ada di kampung engkau.
Apa jawab orang tadi? Yang paling miskin itu saya ya Rasulullah di kampung itu. Saya yang paling miskin. Geleng-geleng kepala Rasul. Ya, sehingga kata Rasul, bawa sajalah, makanlah oleh engkau. Tapi besok jangan kau ulangi lagi hal yang seperti ini. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sahabat sekalian, berat ini. Ya. Karena itu hati-hati kita. Ya, hati-hati terutama pasangan muda. Kalau tidak mampu menahan, jangan lakukan hal-hal yang akan mengarah kepada perbuatan itu. Hal lain tentunya yang perlu kita lakukan adalah tidak hanya sekedar menjaga tidak makan dan tidak minum, tapi juga menjaga lisan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita, tangan, kaki kita, jari-jari kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar, supaya kita juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka lagi melihat sesuatu yang Allah haramkan, mendengar sesuatu yang Allah haramkan. Jangan mengetik lagi di media sosial kalimat-kalimat yang bisa merusak pahala puasa kita. Jadi rugilah orang yang misalnya berpuasa tidak makan tidak minum tapi masih mempergunjingkan orang, mengadu domba orang, ya, menyebar fitnah lain sebagainya. Karena dia tidak akan mendapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Barangkali ini sebagian pesan-pesan dan nasihat kami untuk kita semua. Jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian saja, sahabat sekalian. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.